Untuk setiap video, kalian harus melihatnya secara lengkap, jangan sampai terpotong-potong. Untuk tugas dan cara pengumpulannya, kalian bisa lihat di deskripsi video di bawah ini. Jangan lupa ya untuk mengumpulkan tugas di waktu yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar anak-anakku? Tetap dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan hidup bersih. Perkenalkan, nama ibu adalah Nikmatus Solihah. Di sini kita akan belajar mengenai cara belajar yang baik. Jadi, sebelum kita mengetahui cara belajar yang baik, kita harus tahu apa sih yang dinamakan belajar. Belajar adalah usaha untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan, di mana kalian bisa mendapatkan itu dengan cara belajar ataupun dengan cara di mana sebuah pengalaman kalian pernah lakukan ya. Bisa juga kalian sudah pernah melakukan kegiatan yang terlatih. Nah, dari kegiatan belajar itu kalian akan membuahkan sebuah hasil, yaitu perubahan tingkah laku, di mana yang awalnya kalian merasa tidak bisa melakukannya jadi bisa melakukannya. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya belum bisa menjadi bisa, dan yang awalnya sedikit saja pengetahuan kalian jadi lebih tahu. Itu merupakan belajar. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tugas dan cara belajar yang baik. Cara belajar yang baik yang pertama, kalian harus tahu bagaimana kalian mendapatkan motivasi ketika belajar. Misal, kalian sangat suka dengan buku bacaan. Jadi ketika kalian memperoleh suatu bacaan, maka kalian akan menambah sebuah keinginan belajar kalian. Yang kedua adalah dengan cara tetap fokus. Jadi ketika kalian belajar, kalian harus fokus. Dimana apa yang kalian ingin pelajari lebih detail, kalian harus tahu buku-buku apa saja yang menjelaskan mengenai materi yang kalian ingin pelajari. Yang ketiga yaitu kalian harus menyiapkan terlebih dahulu. Nah, ketika kalian belajar pastinya kalian membutuhkan buku, catatan, pensil, dan lain sebagainya. Apalagi ketika kalian belajar MTK. Nah, ketika belajar MTK, kalian pasti menulis rumus atau menulis catatan singkat. Nah, itu kalian harus persiapkan supaya ketika kalian belajar, kalian tidak terganggu, mana ya pensil saya, mana ya penghapus saya, dan lain sebagainya. Ketika kalian mengalami masalah dalam proses belajar, misal kalian ingin ada yang perlu ditanyakan ataupun sulit dalam suatu bab, maka bolehlah kalian tulis terlebih dahulu pertanyaan kalian. Nanti ketika bertatap muka dengan guru, kalian bisa tanyakan ataupun kalian bisa mencarinya lewat media internet dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kalian rasa itu sulit, jadi kalian tahu dan paham, gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu kalian harus mencatat, karena mencatat itu sangat penting. Intisari materi belajar yang harusnya kalian pahami, kalian catat, sehingga apabila kalian ingin mengulanginya lagi, mengingatnya kembali, itu kalian tinggal membukanya kembali, itu ya. Yang ketiga, ketika kalian sudah mengetahui suatu pembelajaran tersebut, maka alangkah baiknya kalian mencari ilmu itu lebih. Jadi tidak hanya satu buku saja, bisa kalian baca di perpustakaan, mencari literatur yang lain, buku-buku yang lain yang materinya sama, sehingga kalian bisa menambah pemahaman kalian lebih dalam lagi. Dan jangan lupa, ketika kalian sudah menambah ilmu itu tadi, maka kalian wajib untuk mencari teman untuk belajar. Jadi apa yang sudah kalian pelajari itu kalian harus sharingkan, harus berbagi, sehingga teman-teman kalian juga ikut mendapatkan hasil dari belajar kalian. Lalu, belajar bisa dilakukan di mana saja.
Bisa di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan sekitar kalian. Di sekolah ini, kalian bisa menambah wawasan kalian dengan berinteraksi dengan teman-teman kalian ataupun dengan berkunjung ke perpustakaan, di mana perpustakaan itu merupakan tempat buku-buku, literatur, dan kalian bisa membrowsing banyak hal di sana. Manfaatkan perpustakaan dengan baik. Ketika kalian perpustakaan, kalian harus mengetahui jadwal kunjung perpustakaan, kapan saja. Kemudian, kalian harus tahu aturan yang ada di sana. Jangan sampai kalian melanggar aturan yang ada. Kalian ketika ingin menikmati fasilitas yang ada di perpustakaan, kalian harus menjadi anggota perpustakaan. Nah, nanti bisa ditanyakan kepada perpustakaan apa saja yang perlu disiapkan ketika menjadi anggota perpustakaan. Setelah itu, kalian bisa menikmati semua yang ada di perpustakaan. Dalam proses belajar, kalian harus memanfaatkan waktu dengan baik. Jangan sampai kalian leha-leha dan akhirnya waktu kalian terbuang dengan percuma. Time is money, ya. Kalian masih muda, jadi ibu harap kalian harus mencari wawasan, banyak pengetahuan dan pengalaman. Di SMP 27 ini kalian bisa mencari ilmu, pengalaman, dan wawasan yang kalian inginkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.